Alright, welcome back to my channel guys, Seniman Hore bersama saya Arya. Di video kali ini saya khusus nih membuat video ini untuk yang baru belajar ZBrush, karena kemarin di kolom komentar saya ada yang komen, saya baru belajar ZBrush bang, baru belajar. Nah, ini video khusus buat kalian yang baru belajar ZBrush dari nol guys ya. Jadi saya akan berusaha menjelaskan pelan-pelan banget, benar-benar step by step untuk pemula yang baru nyoba ZBrush ya guys ya. Saya akan berusaha menjelaskan secara pelan-pelan, sepelan yang saya bisa. Saya harap kalian mengerti. Nah, jadi untuk pelajaran hari ini saya akan membuat model ini karena model ini simple, cocok banget buat kalian yang baru mau belajar. Nanti kalau kalian mau download model ini, saya akan kirimkan linknya guys ya. Kalian bisa download ini terus ngikutin step by step yang saya lakukan. Oke, kita sudah download video gambarnya ini. Sekarang yang harus pertama kali kalian lakukan adalah buka ZBrush. Kalian harus punya ZBrush dan equipmentnya pentap ini guys ya. Kalian harus punya pentap. Beli aja yang mereknya Huion yang harganya 400.000, yang murah-murah. Saya pakai yang murah itu. Jadi oke, setelah semua bahan terkumpul, ZBrushnya kalian punya, fotonya ini kalian punya, dan sudah punya pentap. Sekarang yang pertama kali kita lakukan adalah buka ZBrush. Oke. Sekarang saya buka ZBrushnya guys. Tunggu sebentar. Oke, ketika kalian baru buka ZBrush, tampilannya akan seperti ini. Kalian mau pakai ZBrush versi tahun berapapun bebas guys ya. Asal jangan pakai ZBrush tahun 1945 guys ya. Itu jadul banget, terlalu jadul. Ya, kalian mau pakai yang 2020, 2021, 2024 atau malah yang terbaru 2025 kalian boleh. Nah, kita close dulu ini. Ini kalian akan melihat kolom seperti ini. Jadi ini namanya Lightbox. Lightbox ini ada banyak ya project-project dari yang dibuat oleh ZBrushnya sendiri. Kalian bisa lihat sini ada macam-macam, tapi kita nggak akan mulai ini dulu. Kita hide aja di sini, kita hide, ada tombol hide, atau kita bisa klik di Lightbox ini, klik tik, nah dia akan hilang. Nah, pertama-tama akan tampilannya seperti ini guys. Nah, kesalahan pemula itu biasanya mereka langsung ngeklik di sini. Nah, maka akan keluar seperti ini guys. Ini bukan error guys ya, tapi emang bawaan dari sononya emang seperti ini. Nah, ini kalian pasti bingung buat yang pemula, kok bisa seperti ini bang, ZBrush yang baru buka lah nggak bisa dipakai langsung kayak gini. Nah, emang kayak gini dia bawaannya dari sananya. Nah, untuk menghilangkan ini kita tekan Ctrl N. Nah, barengan dia akan hilang. Jadi untuk benar-benar pertama kali buka ZBrush, kita arahkan ke sini guys dengan menggunakan ini pentap. Ada S nih klik. Nah, S. Nah, ini sini kalian bisa pilih macam-macam model-model objek ya. Saya biasanya pakai sphere. Klik sphere-nya. Nah, ini sekalian kita bikin model, sekalian kita belajar navigasi dan bla 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 semuanya. Nah, setelah kita pilih modelnya ini, tinggal drag aja, drag. Nah, kalian bisa perhatiin guys, ini kalau saya drag biasa aja, dia akan mereng seperti ini. Nah, ketika saya drag lagi, akan muncul lagi, drag lagi biasa akan muncul lagi, drag lagi biasa akan muncul lagi dia. Ini dia nggak bisa di rotate, nggak bisa diapa-apain. Nah, kalau kalian udah bingung, kalian tinggal tekan Ctrl N. Nah, tekan Ctrl N untuk menghilangkan semua kekacauan itu. Kita bisa drag lagi, drag, masih dalam posisi drag, tahan shift. Nah, jadi dia akan snap persis lurus seperti ini. Oke, lepas dragnya, oke, lepas shiftnya, oke, seperti itu. Jangan klik apa-apa lagi. Kita bisa pergi ke edit,
klik edit ini, ke edit mode, klik edit mode, kemudian baru kita bisa navigasi dia. Tinggal klik di luar untuk muter-muter objeknya, kelihatan kan? Nah ini kita bisa puter-puter dia. Di sini kita bisa lihat ada tanda muka orang nih guys, tanda muka orang. Nah ini adalah indikator kita menghadap kemana guys ya. Nah ini kan agak mereng nih. Nah untuk bikin dia snap ke sini nih, sambil klik drag sini, klik biasa sambil tahan shift. Nah maka dia akan snap ke tampak depan. Sekarang kita putar sambil tahan shift. Nah maka dia ini akan snap ke tampak samping. Oke. Biar lebih jelas kita bentuknya dulu ya, naganya itu ya. Nah setelah kita di mode ini belum bisa di sculpting nih guys. Jadi ini belum bisa di sculpting karena ini belum berbentuk polymesh 3D ya. Ini masih sphere biasa. Jadi di sini optionnya pun sedikit, di sini masih optionnya masih cuma ada ini aja. Oke, jadi kita bisa ke initialize nya ini, kita bisa ngatur-ngatur si sphere ini di sini. Tapi ini nggak, jangan dulu dah initialize nya, kita langsung ke pilihan ini. Di sini ada make polymesh 3D. Kita klik aja make polymesh 3D. Nah, maka setelah itu akan banyak ada pilihan-pilihan sini guys. Dan initialize-nya pun akan berubah menjadi seperti ini, lebih simple. Nah, di sini kita bisa untuk mempersimpelnya ya, kita pakai QSphere, tapi kita atur dulu di sini. Mungkin saya pakai di sini 6. Terus saya ganti, tinggal ketik aja 6, terus ketik 6. Nah, di sini nih X, Y, C-nya, resolusinya adalah 666 saya bikinnya ya. Terus kita tinggal klik QSphere atau QCube, terserah kita. Tapi saya sekarang mau bikin pakai QSphere. QSphere klik. Nah, maka objek yang tadi itu akan berubah guys menjadi QSphere dengan resolusi 6x6x6. Seperti itu guys. Nih, geser tambah tahan shift, dia akan snap. Nah, ini lebih kelihatan kan. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ready untuk di sculpting nih guys. Nah, ini udah bisa kalian lihat di sini di bagian subtool, klik. Nah, ini subtool kita. Ini subtoolnya adalah yang ini. Oke, subtool. Oke, sekarang kita munculkan dulu gambar referensi kita ya, gambar referensinya. Biasanya saya tuh pakai PureRef. Nah, kalian bisa download PureRef, itu gratis, aplikasinya gratis. Tinggal setelah kalian download, kita bisa buka PureRef. Nah, ini akan buka PureRef guys ya. PureRef, tinggal install seperti biasalah, install, aplikasinya gratis. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Seperti ini. Terus kita tinggal klik browse. Kemudian cari di mana kalian download gambarnya itu. Nah, saya download di sini. Belum. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Naga imut dan lucu. Nah, itu yang bisa ditaruh kayak ini guys. Oh, bisa ditaruh kayak ini. Saya biasa taruh di samping dia, pojok kiri bawah. Nah, jadi kita bisa lihat ini sambil buka si brush. Oke. Setelah kita dapat seperti ini, jadi kita bisa lihat detailnya. Oh, sekarang saya mau bikin kepalanya guys ya. Nah, setelah referensi udah dapat, terus objek sini udah dapat, kita pergi ke bagian sini. Di sini ada bagian brush. Di sini brushnya macam-macam brush yang bisa kita pakai ya. Di sini ada banyak brush, tapi jangan pedulikan banyak brush nih guys. Saya cuman pakai 5 brush saja. Cuman pakai 5 brush kalian udah bisa bikin model seperti ini guys. Brush apa aja itu? Saya biasa pakai move brush. Nah, cara nyari move brushnya biar gampang, kita klik di sini kan, klik kebuka gini, arahkan kursor ke sini, tekan M untuk move. Nah, maka dia M-nya akan, move-nya akan kelihatan di sini. Tinggal kita klik atau MV gitu ya guys ya, di sini MV, maka dia akan langsung ganti ke move brush. Atau klik di sini, klik klik biasa, move brush. Oke. Nah, dengan move brush nih kita bisa membuat ini. Tapi sebelum itu, nah untuk skill tekan S untuk skill, terus drag, ngecil besar. Oke.
Jadi S untuk skill, S untuk skill. Oke. Nah, kemudian di sini sebelum kita mulai sculpting kita harus bikin dia mirror. Nah, jadi pilih option itu ada di sini, transformasi, kemudian ke sini. Nah, di sini ada aktif simetri, kita aktifkan simetri di sumbu X. Ini artinya apa? Aktif simetri di sumbu X artinya ini akan simetri di sumbu X guys ya, kanan kiri ini ya. Terus kalau kita misalkan aktif simetri di sumbu Y, maka dia akan sumbu atas bawah. Jadi gini guys. Oke. Terus kalau kita ganti dia ke Z, maka dia depan belakang guys. Nah, ini depan belakang. Oke. Simetri. Bisa kalian lihat titik-titik merah tuh guys. Nah, ini ada dua tiba-tiba titik merahnya kan. Nah, ini kembali lagi kita arahkan. Perhatiin ini guys ya. Ini tampak depannya. Oke. Ini ke transform, aktif simetri. Saya aktifin sumbu X, nih setnya kita matiin. Nah, ini dia akan simetri kanan kiri guys ya. Nah, untuk zoom in zoom out, zoom in zoom out tekan ALT, klik. Nah, ini agak tricky dikit guys ya. Untuk memindahkan kamera, tahan ALT, geser-geser tuh nih kayak gini, klik drag ALT ya, ingat ya, ALT tahan, klik, geser-geser ini untuk memindahkan view-nya. Tapi objeknya nggak bergerak nih guys, sebenarnya guys, bukan objeknya yang bergerak nih. Ini yang bergerak itu hanya kameranya aja. Oke, terus untuk zoom in zoom out tekan ALT, klik. Nah, setelah kalian klik nih, tahan kliknya, jangan dilepas kliknya, lepas ALT, kalian drag ke atas ke bawah. Jadi ini agak tricky untuk zoom in zoom outnya. Tahan ALT, klik, masih tahan kliknya ya, lepas ALT, drag ke atas atau ke bawah. Ini untuk zoom in zoom out, tahan ALT, klik, geser-geser untuk view-nya, mindahin view-nya. Oke, jadi navigasinya itu dulu. Oke, kita lanjut sekarang langsung ke bikin naga imutnya ya. Nah, yang pertama-tama akan saya lakukan adalah setelah kita pakai move brush ini, kita akan skill dulu ini kayak gini, tekan S ya kan. Nah, kalian bisa perhatiin ini sambil belajar, sambil ngapalin, sambil kita bikin model guys ya. Kita puter, terus ini naganya agak gembul deh guys ya. Kita bikin sini, kita tarik ini ya kan. Nah, ini teratur gininya. Teratur modelnya, kita bentuk dulu. Oke, tampak atas, tampak bawah. Oke, tampak samping. Kita atur dulu guys ya, kayak gini. Tinggal drag, klik, drag. Oke, set. Nah, kita ini namanya tahap blocking guys ya. Tahap blocking. Jadi ini sangat penting tahap blockingnya, kita blocking. Jadi sekarang kita sudah dapat kepala. Ini sudah lumayan kepalanya. Kemudian bisa kita lihat di sini naganya punya badan guys ya. Sebenarnya ada banyak cara untuk membuat badannya. Saya akan memakai cara untuk mengappend subtool baru di sini guys ya. Di sini saya mau append. Jadi append itu adalah memunculkan subtool baru di bawah. Nah, ini ada sedikit perbedaan append dan insert guys ya. Kalau kalian append, kalian akan memunculkan subtool paling bawah. Jadi gitu loh guys, paling bawah. Tapi kalau insert, kalian akan memunculkan subtool tepat di bawah subtool yang lagi kita klik ini gitu guys. Jadi sekarang coba kita pakai insert dulu ya, insert. Terus saya munculkan sphere seperti ini. Nah, ini kita bisa zoom in zoom outnya di bagian abu-abu nih guys ya. Tekan Alt, klik, drag. Nah, karena layarnya penuh tadi. Nah, ini kita bisa klik di sini. Ini kepalanya, ini sphere-nya. Nah, ini untuk nge-skill dia, kita bisa ke bagian move. Kita klik dulu sphere-nya. Kita ke bagian move sini, bagian move. Kita akan muncul gizmo seperti ini. Nah, tinggal klik yang bagian kuning ini, klik, tinggal drag.
Nah ini kita skill dia guys ya, skill, tapi kita tidak akan menggunakan ini, cuma ngasih tahu ya guys. Setelah ini kita klik spearnya, kita ke initialize lagi guys, ke initialize. Di sini ada initialize-nya, sama seperti tadi kita pakai 6. Kita pakai Q spear, klik Q spear-nya, maka spear yang tadi akan berubah jadi seperti ini. Nah sekarang kita pakai move tool, di sini ada move. Nah ini untuk bisa gerak-gerakin dia move-nya. Nah ini untuk gerakin objeknya, ini baru benar-benar bergerak objeknya guys. Kalau ALT klik drag hanya menggerakkan view-nya aja, paham kan? Nah ini kalau ini gerakin objeknya. Oke, kita posisikan dulu dia, posisikan seperti ini. Kita balik ke mode draw. Oke, mode draw. Sekarang saya bentuk lagi dia. Ini dia nggak ada simetrinya guys, di sini ada simetrinya. Kita bisa ganti material dulu ya, saya kurang suka lihat material yang ini guys. Nah ganti material dulu di sini, perhatiin kursor saya, material. Di sini banyak ada material, tapi yang biasa saya pakai itu adalah matte cap gray. Ini default emang sudah ada di ZBrush. Terus kita bisa juga, biar nggak usah kita ke subtool terus klik ini untuk nukar posisi, terus ini untuk berubah, kita bisa tahan ALT, klik subtool yang mau kita edit, jadi klik jadi dia akan pindah-pindah otomatis guys. Oke, kita paham. Nah ini belum simetri dia, kita aktifin dulu transform, aktif simetri X. Nah oke, dia akan simetri seperti ini. Kita tinggal edit dulu sesuai dengan gambar referensi yang kita punya guys ya. Nah ini saya akan buat naganya sepelan-pelan mungkin. Skill S untuk skill, ingat S untuk skill. Ini perutnya agak gendut, perutnya gendut ya kan, gendut perutnya. Nah segini mungkin ya, semakin gendut semakin imut ya naganya. Nah udah kayak gini. Oke, kita posisikan dia seperti ini. Oke, lehernya kita bisa tarik sini seperti ini aja guys. Nah, naganya tuh lehernya panjang guys ya. Oke, kita atur dulu. Ini namanya tahap blocking guys ya, tahap blocking. Ini kan leher sampai sini, di sini sekecilin ini. Kayak bikin yang gendut guys ya, yang gendut. Biar makin imut guys. Biar makin cabi-cabi ya. Kita blocking dulu lah, simple, bikin blok yang simple. Oke, setelah saya rasa ini sudah mendekati referensi, saya bisa munculkan lagi untuk ekornya guys ya. Nah ini akan kelihatan di sini sekarang perbedaan append dan insert. Jadi saya akan pilih insert lagi, tapi saya klik di subtool yang paling atas guys. Nah ini kan kita bisa lihat, ini kita pilih subtool yang paling atas ini di kepalanya, kita rename dulu. Di sini ada opsi namanya rename, kita bisa klik rename, kita ganti rename-nya, ganti ke kepala ter. Nah kita akan rename ini, terus saya ini klik ini, kita ganti ke badan, ketik badan, enter. Nah di sini akan kelihatan perbedaan insert dan rename. Kita klik nih kepala. Nah kalau saya insert, nanti subtool yang muncul itu tepat di bawah kepala, dan badan ini akan jadi subtool yang ketiga guys ya. Tapi kalau saya klik append, walaupun saya klik sekarang di subtool paling atas, saya klik append, nanti subtool yang muncul itu akan paling bawah deh guys. Jadi bebas pilihan kita, tetap, karena saya mau naruhnya biar berurutan kepala, badan, sama ekornya di bawahnya. Jadi even saya klik kepala, kalau saya klik append ini, oke, let's see, kita pilih spear ya kan, dia akan muncul di paling bawah sini guys. Nah, tapi sekarang kita hapus dulu. Kalau saya pencet di kepala tapi saya klik insert,
saya klik spear, maka dia akan muncul tepat di bawahnya kepala dan badan ini yang jadi paling bawah. Kalian perhatikan kan tadi append dia munculnya paling bawah, tapi kalau insert tepat di bawah subtool yang kita klik dia munculnya. Oke, ini juga bisa kita geser-geser, ini kita turunin, tinggal klik aja guys, kayak geser-geser layer di Photoshop. Nah dia akan pindah turun ke bawah. Oke, ini ada, ini sama kayak tadi, posisinya ke klik ini ya, PM nih ya subtoolnya. Jadi saya akan cari initialize lagi, ganti resolusinya 6, terus Q spear pleng. Nah, kemudian posisi Q spear ke pencet, kita pakai ke move lagi, kita pindahkan dia, geser objeknya. Oke, kita arahkan, kita taruh tepat di bawah kepalanya, kita di bawah badan, karena kita mau bikin ekornya guys ya. Mungkin kira-kira di sini. Oke, di sini. Kemudian kita klik draw lagi dengan move brush masih guys, dengan masih pakai move brush, kita tinggal tarik dia seperti ini, tarik seperti ini. Nah, ini bener-bener basic sculpting di ZBrush. Ini saya masih blok. Oh iya, lupa saya guys, lupa. Nah, control set untuk undo ya. Kalau kalian lupa tuh, kalian bisa undo, control set, aktifin dulu simetri. Kebiasaan guys ya. Nah, ini udah. Kita sekarang munculin nih ekornya ke bawah gini guys, nyambung langsung sama. Nah, sini tinggal kita bentuk dia guys, bentuk. Jangan khawatir ya kalau kalian objek kalian tuh berantakan kayak gini nih, nah kayak ke straight tarik gitu kayak gini di tahap awal tuh tidak apa, nanti itu bisa diperbaiki dengan sangat mudah dan sangat gampang guys ya. Nah, kita harus putar-putar sambil latihan guys ya. Snap. Oke, setelah saya rasa oke untuk ekornya, agak naik dikit. Nah oke. Nah, setelah saya rasa oke untuk bagian ekornya, sekarang saya move ke bagian kakinya guys. Sama juga seperti tadi, kita append, karena saya pengen yang paling bawah, dia append spear, klik spearnya. Kita bisa sekarang ke initialize, ganti dia 6. Oke, kemudian kita klik spear dalam, maka dia akan menjadi loh. Oh, ini undo dulu, salah saya. Sini bukan 666. Oh iya, 661. Kita ganti ke 6 dulu guys ya. 6666 ke spear. Oke, kita masih pakai gizmo. Ini tempat depan saya geser. Kali ini saya nggak pakai simetri karena kakinya itu kanan kiri guys ya. Nah, ini caranya gimana biar dia mau simetri. Kita geser dulu dia ke samping gini. Nah, setelah geser ke samping, kemudian di sini ada pilihan di bawah subtoolnya, ada geometri. Ada geometri. Nah, di bagian geometri ini ada namanya modify topology. Kita klik modify topology. Kita klik di sini mirror and weld dengan sumbu X yang hidup di sini guys. Di sini kecil banget guys ya. Kalian bisa perhatiin sini ya. Ini ada Y. Nah, saya aktifin Y, X, Y, Z. Nah, tapi yang saya mau aktifin tuh sumbu X-nya. Tinggal tekan mirror and weld-nya ini. Setelah sumbu X-nya aktif nih, tekan mirror and weld, tekan. Nah, maka dia akan muncul seperti mirror gini guys. Jadi ketika kita geser, dia akan seperti ini. Tapi, nah masalahnya di sini, ketika kita geser pakai gizmo, objek di samping ini nggak mirror ya. Maksudnya dia tuh ikut pindah juga ke kanan. Nah, kita undo dulu, undo. Nah, setelah ini kita aktifkan transform. Nah, baru kita aktifin simetri. Nah, setelah aktif simetri gini, nanti dia akan ngikutin seperti ini guys. Nah, got it guys. Nah, kita kecilin.
Nah, kita undo. Nah, masalah lagi ketika kita skill ini, objeknya itu akan mengecil, emang mengecil, tapi dia menjauh dari titik gizmonya ini. Nah, kita undo. Apa yang salah? Tidak ada, ini bukan error guys ya. Yang masalah itu ada di sini, di tombol ini, L simetrinya, lokal simetri. Jadi kalau perbedaannya ya, kita nggak aktifin lokal simetri ya, dia menjauh dari lokalnya. Nah, tapi kalau kita aktifkan lokal simetri, kita kecilin, dia akan mengecil. Tapi masalahnya objek sebelahnya ini juga ikut mengecil. Nah, caranya aktifkan L simetri. Di atas nih kalian bisa perhatiin ada tulisan dynamic. Dynamicnya kita matiin. Belum. Maka setelah kita kecilin, dia akan mengecil tepat di gizmonya guys. Oke. Ini banyak pemain ZBrush pemula, bahkan yang advance pun kadang-kadang suka ngira ini bug ya, tapi padahal ini bukan bug. Oke, setelah kita dapat seperti ini, kita posisikan di kakinya, arahkan dia seperti ini. Tadam. Oke, mungkin kira-kira segitu ya. Kita balik ke mode draw lagi, kita draw, kita posisiin dia kakinya guys ya. Nah, seperti ini mungkin ya. Nah, oke, kaki belakangnya juga kita posisikan ya, mungkin kira-kira seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, oke, nah seperti ini. Mungkin kurang gede dikit ya. Nah, oke ya. Kurang kesini dikit guys. Nah, jadi kita posisi-posisiin dia ya, namanya aja blocking. Ini namanya tahap blocking. Oke, jadi kakinya tuh kayak gini yang saya lihat. Seperti ini kakinya guys ya. Oke, setelah selesai bikin blocking kakinya, nah ini saya mau kasih tips lagi guys. Sambil kita bikin, sambil kita pakai gininya ya, sambil kita blocking, sambil kita belajar shortcut-shortcutnya. Jadi di sini kita klik ini kita klik rename kaki. Oke, kaki. Di sini juga kita ganti ke ekor. Wah, di sana ada, sepertinya ada orang main Mobile Legend. Nih kita enter. Ini ekor, ini kaki. Nah, di sini saya akan mau menduplikat ini guys. Menduplikat kakinya nih guys. Duplikat kaki, dan kita bisa klik di sini. Lihat di sini bagian bawah sini ada namanya bagian tombol solo. Kalau kita klik ini, maka semua objek akan menghilang. Itu bukan ke delete ya, cuman di hidden, dan kita akan melihat subtool yang kita klik aja nih kayak ini. Jadi semua subtoolnya akan hilang, akan di hidden, bukan di delete ya. Kita klik matiin solonya, maka akan muncul lagi guys. Ini saya mau duplicate. Cara menduplikat itu adalah kontrol, tahan kontrol, shift tambah D, kontrol shift plus D, tender. Nah, maka dia akan benar-benar keduplikat kaki dan kaki satu. Jadi kita bisa ke move. Nah, ini kita geser ya, maka kita akan punya dua objek seperti ini guys. Ini saya mau bikin kakinya simple, tinggal scale. Karena dia ini kita duplikat, maka settingannya tuh kayak apa namanya, mirrornya udah dapat kita langsung guys ya. Jadi tinggal di bentuk sedemikian rupa, kita dapetin gininya. Klik move lagi, geser. Nah, ini cara memindahkan gizmonya dari objek. Ada banyak cara. Bisa kita tahan, ini kan kalau kita geser gizmonya, objeknya juga ikut bergerak guys ya. Ini kita bisa tahan ALT, klik di gizmo ini, maka hanya gizmonya aja yang bergerak. Nah, lepas ALT, maka dia akan objeknya bergerak juga. Kalian bisa perhatiin di kunci ini guys. Ini terkunci, ini artinya gizmo terkunci di subtool objeknya guys ya. Makanya dia terkunci. Ketika kita pencet ALT, boom, kita geser. Nah, ini memang kuncinya kebuka guys ya. Artinya gizmonya kita bisa geser-geser ke sini. Let's say kita bawa ke sana ya.
Nah, dia kekunci lagi. Setelah kita geser, objeknya akan seperti ini. Nah, terus saya maunya pindahin lagi semuanya, tek ALT. Nah, tapi saya setelah pindahin tuh saya pengen biar gizmonya ini pindah ke tepat di subtoolnya. Kita tahan ALT. Oke, tahan ALT. Di sini ada banyak pilihan. Klik yang tanda Google Map ini, kayak mirip kayak Google Map. Tinggal diklik, dia akan kembali tepat ke tengah-tengah subtool kita. Nah, ini dia pindah tepat di tengah-tengahnya ya guys ya. Oke, kita bisa pindahkan sekarang tanpa mencet ALT ya. Tanpa mencet ALT. Kita ini bentuk rotate. Ini scale. Oke. Ini scale juga, ini scale juga. Oke. Oke guys, kalian bisa belajar lancar-lancarin. Nah, ini kayak gini dia kakinya. Ini saya rotate ke sini. Nah, oke, terlalu miring. Nah, itu. Oke, setelah jadi seperti itu, saatnya kita bikin tangan ya guys. Tunggu, saya merapiin lagi dikit. Nah, itu rapi-rapiin dulu guys ya. Dengan move brush, ini baru pakai satu brush guys ya, baru pakai move brush aja. Kita masih di tahap blocking. Oke, sekarang kita bikin tangannya. Kita append lagi, atau kita bisa duplicate. Jangan append aja lah ya. Kita append biar dia paling bawah. Append spear. Nah, ini klik spear ini, atau kalian boleh tekan ALT, klik spearnya. Nah, maka dia akan langsung pindah ke sini. Ini kita kasih nama tangan dulu guys ya, rename tangan. Oke. Setelah kita rename seperti biasa, kita ke initialize, ganti 6, klik 6, klik 6, klik 6, klik Q-spear. Dengan move brush kita pindahkan dari sini, spread. Nah, atau kalau kalian nggak mau pakai spear, wah spear mulu nih dipakai sama seniman hore ya. Oke, saya pakai sekarang namanya Q-cylinder guys ya. Nah, ini kan objeknya di sini tengah-tengah, tapi gizmonya di sini. Cara balikinnya seperti tadi, tahan ALT, klik tanda Google Map. Nah, dia akan pindah tepat ke sini. Tapi kalau kalian nggak mencet ALT, kalian hanya tekan Google Map ini, gizmonya akan ke tengah-tengah, tapi objeknya juga ikut kegeser guys. Lihat, nggak, ntar guys. Oh iya, itu guys. Ya, jadi nggak ngaruh ya guys ya. Ini tanda rumah aja, kalau kalian pencet rumah, bam, gizmonya akan pindah, tapi objeknya juga ikut berpindah. Jadi kita bisa tekan ALT ini Google Map, terus tekan rumah, kalian akan tepat di tengah-tengah gini guys ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita geser langsung, kita scale ya. Oke, arahkan ke sini, terus kita scale gini, kita move dia. Nah, ini move seperti ini guys. Oke, tapi ini terlalu silinder, saya pakai Q-cube aja, balik lagi ya, Q-cube. Kok Q-cube, Q-spear. Nah, saya lebih suka pakai Q-spear guys. Nah, ini kita geser ke sini, kita scale, kita arahkan ke sini, arahkan ke tangannya, terus kita pakai yang namanya ini scale, mungkin sekitar segini. Nah, oke. Nah, udah segini. Sekarang balik ke draw mode, kita ke geometri, kemudian kita cari yang namanya mirror and weld. Mana dia? Ini dia, mirror and weld. Oke. Mirror and weld bro. Oh iya, mirror and weld. Jangan lupa matikan L simetrinya guys ya. Kalau kalian nggak matikan L simetrinya, dia akan muncul, tidak akan muncul seperti yang kalian inginkan. Kemudian kita bisa, setelah ini muncul, kita bisa ke transform, aktif simetri, biar dia biar dia simetri.
kita bisa scale. Masih menggunakan move brush, kita bisa arahkan ya ke sini. Kita arahkan dulu ya tangannya agak naik ini, ya tangannya gini, ini gini, ini gini. Pokoknya kita teratur dulu ya posisi blockingnya. Nah ini setelah selesai kita blocking nih guys, setelah hampir selesai kita blockingnya, ini tangannya seperti ini, bisa arahkan seperti ini. Oke, ini naik ini naik ini, naik ini. Oke. Alright. Nah, setelah jadi gini udah oke. Sekarang kita bikin sayapnya guys. Nah, untuk sayap ini sedikit agak berbeda guys ya. Untuk sayap ini lebih advance nih cara membuat sayapnya guys. Jadi kalian hanya di channel saya ini aja yang akan membuat apa namanya, banyak tips ya. Kalau kalian ikutin dari awal, kalian pasti banyak akan mengetahui ini fungsi-fungsinya ini semuanya guys ya. Sekarang kita bikin sayap. Nah, ada banyak cara dalam membuat sayap, tapi saya akan membuat sayap itu dengan cara append. Kemudian saya mau bikin dia dengan cara plane 3D. Kita append plane 3D ya guys ya. Kita append plane, sekarang plane kita append. Plane itu ya plane datar gini aja guys. Plane akan muncul plane sini. Nah, kemudian nah ini ada masalah sedikit ketika kita append plane. Ketika kita lihat bagian belakangnya, plane-nya menghilang. Nah, karena kita belum di display double ya guys. Kita lihat plane-nya hilang. Nah, cara memunculkannya gimana? Kita ke paling bawah sini. Di sini ada pilihan display properties. Klik display properties, di sini ada tulisan double. Kita klik double, maka dia akan kelihatan depan belakangnya. Nah, kalau kita matiin, jadi yang kelihatan itu adalah bagian depan, bagian belakangnya akan nggak kelihatan. Tapi kalau kita klik double sini, bagian depannya kelihatan, bagian belakangnya kelihatan. Oke. Next. Setelah itu, setelah kita punya plane ini, cara selanjutnya kita move seperti biasa. Kita move ke samping dulu. Kita scale. Oke. Seperti ini. Tapi ketika kita lihat sekarang nah ini caranya ngelihat, ini mode material ya, mode material. Klik spasi, ya bener lah, tahan spasi, akan muncul ke pop up menu-menu seperti ini guys. Nah, kita tekan spasi, ke pop up menu-menu seperti ini, tekan poly F ini, aktifkan. Nah, maka dia akan berubah ke mode polyframe seperti ini. Nah, ini not good ya, topologinya not good. That's why saya suka make yang namanya initialize, always initialize. Di sini ada namanya QGrid. QGrid resolusinya kasih 22222 aja. QGrid, klik QGridnya, maka akan muncul seperti ini. Tinggal klik Google Map biar dia kembali ke tengah-tengah objeknya. Oke, dia udah kembali guys ya. Nah, kita geser lagi nih ke ini, kita geser, kita bawa ke sini, kita scale ya. Nah, di sini saya akan posisinya di sini. Setelah kita posisiin dia, kemudian ke transform, aktif simetri boleh. Kemudian kita ke geometri biar dia mirror and weld. Klik mirror and weld lagi, maka dia akan mirror and weld seperti ini guys. Oke, kembali ke mode draw. Nah, brush yang selanjutnya akan saya pakai itu adalah brush yang namanya ini guys, si modeler brush. Kalian bisa klik di sini, kalian bisa ketik set M, atau kalian bisa temukan di pojok sini. Tapi kalau kalian malas, kalian tinggal klik brush, tekan set M, maka dia akan langsung berubah ke si modeler brush. Atau kita bisa klik sini, ketik set dan cari di sini, klik di sini si modeler brush. Oke. Nah, si model brush ini hampir sama seperti Blender ya guys. Kalau kalian pengguna Blender,
Nah, ini ketika kita arahkan dia ke edge-nya, maka bagian edge-nya menyala. Ketika kita arahkan ke bagian face-nya menyala. Ketika kita arahkan ke bagian edge-nya akan pop up seperti ini guys. Kelihatan kan? Garis apa namanya? Titik merah. Nih putih. Nah, ini kita arahkan ke edge, nih saya arahkan ke face. Oke, karena kita sudah punya simetri. Caranya mudah sekali. Nah, sekarang ini saya kelebihan sebenarnya nih ininya ya guys ya. Pertama-tama, nah kita arahkan ke face nya dulu, tahan spasi, maka akan muncul berjubel opsi ya. Ini beda-beda opsinya ketika kita klik ke edge, tahan spasi, beda-beda opsinya guys. Nah, ini untuk memodifikasi ini ke edge juga beda-beda opsinya. Kalau kita arahkan ke edge terus tekan spasi, opsinya beda-beda kayak gini. Kalau arahkan ke face, opsinya juga beda-beda. Arahkan ke edge, nah beda-beda. Untuk memodifikasi ya inilah ya, face, edge sama vertex ya. Kita coba arahkan ke face, tahan spasi. Saya pilih yang namanya split nih guys, split poly. Nah, tinggal diklik aja face-nya sekarang, maka perintahnya adalah split poly. Nah, seperti itu guys. Oke, setelah kita dapat seperti itu, dia akan ke split nih. Kita tekan Ctrl Z untuk undo. Kalian klik di sini, maka perintahnya adalah split. Itu guys ya. Split tugasnya dia guys. Nah, seperti ini. Nah, undo. Klik di sini. Atau kita bisa misalnya arahkan ke face, misalnya mau apa sekarang nih, polygroup. Oke, single polygroup inilah perintahnya. Single poly ini adalah targetnya, mau ngapain maksudnya ke single poly atau polygroup all. Kita coba ke single poly, maka kita akan merubah polygroupnya guys ya. Tinggal klik, maka polygroupnya akan berubah. Jadi konsepnya seperti itu aja guys ya. Arahkan ke face, saya mau pakai split seperti tadi, split atau ya dah split klik di sini. Nah, kemudian kemudian arahkan ke face ini, ketik spasi, di sini ada pilihan delete. Nah, kita delete sini, udah ke delete dia. Kemudian di sini kita delete lagi, nah tinggal klik, maka opsinya akan ke delete. Nah, sekarang saya mau nge-bridge ini antara face ini ke face ini guys. Diarahkan ke face edge. Arahkan ke edge ini, tahan spasi, maka opsinya akan beda. Ini saya mau nge-bridge dia. Jadi simple aja, kita tinggal tekan bridge, klik bridge sini. Oke, klik sini di edge sini dan edge sini. Dan maka dia akan ke bridge membentuk seperti ini guys. Kemudian di bridge ini juga klik ini dan klik ini, dia akan ke bridge seperti itu. Kita sudah mau mendekati gini ya. Mendekati bentuknya sayap guys ya, tapi harus ada banyak lagi yang harus kita ulik-ulik nih. Terus biar dia mau berbentuk seperti sayap, kita bisa arah bentuk dia seperti mungkin ini. Coba kita cet mau aja karena insert damn hilang ya. Ntar guys ya. Enggak dan kemudian ini emang agak mikir nih guys kalau mau gini guys. Extrude move, arahkan ke edge, extrude move, thread. Nah, ini kita bisa klik ke edge nya, tahan spasi, move. Oke, ini kita bisa move. Nah, dia akan auto snap ke edge terdekat guys ya. Boom, snap. Oke, ini gitu ya, snap di sini. Kemudian kita move lagi. Kita bisa bentuk seperti ini dulu. Oke. Pokoknya dia supaya berbentuk seperti sayapnya dulu ya guys ya. Kita blocking nih. Edge, klik undo.
Ini arahkan ke ini, kita bisa move ini, kita move. Nah, kira-kira seperti ini guys jadinya guys. Ini mungkin klik move ini, kita arahkan ini, kita arahkan tepat di sini ya guys ya. Nah sayapnya itu di sini guys ya. Ke draw mode lagi, move ini pindahin tempat sini. Edge salah. Nah arahkan ke edge salah, arahkan ke edge nya guys ya. Nah kira-kira seperti ini, tepat di sini. Oke. Nah kita biarkan dulu deh seperti ini guys ya. Edge arahkan ke edge nya. Edge. Kenapa edge tidak mau klik? Apakah ada masalah dengan edge nya? Hey edge, apakah kamu ada masalah dengan saya? Kita bisa kayak move brush guys kalau edge nya nggak mau klik guys ya. Kayak move brush. Kita balik ke si modeler lagi. Ini udah mau kelihatan ya. Ya oke, kita biarkan dulu dia seperti ini guys ya. Balik ke move brush, arahkan. Setelah jadi seperti ini, kita bisa geser seperti ini. Oke, move brush nih guys. Oke, move brush. Oke. Udah oke. Kemudian kita kasih dia thickness. Kita kasih dia thickness guys ya. Kasih dia thickness. Kita ke dynamic subdivision. Di sini ada namanya dynamic subdivision di bagian geometri. Di sini dynamic subdivision, kita aktifkan dynamic subdivision, maka dia akan berubah seperti ini. Bentuknya berubah guys. Nah, jadi di sini ada banyak pilihan ya guys ya. Nah, biar bentuknya nggak berubah tuh kita bisa pakai yang namanya flat subdiv ini, kita naikin. Nah, flat subdiv kita naikin, maka dia akan jadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan thickness sedikit, kita geser thicknessnya, maka dia akan punya thickness. Oke, mungkin jangan tebal-tebal, segitu dulu. Oke, segitu cukup. Setelah itu smooth subdiv-nya mungkin enggak dulu, smooth subdiv enggak. Nah, gitu, flatnya juga enggak, kita matiin. Smoothnya kita matiin, flatnya kita matiin, thicknessnya kita kasih segini, lebih dikit. Nah segini. Post subdiv ini ntar aja. Terus segmen nggak usah. Offset nih bisa, maksudnya offset ya, offset 0 aja lah. Nah setelah itu kita dapat form seperti ini. Ini udah lebih dari cukup guys. Kemudian setelah itu kita bisa apply dia guys. Nah setelah kita apply, kita bisa balik ke sini. Nah setelah kita apply, sekarang saya mau bikin tulang-tulangnya ini guys ya, tulang-tulang sayapnya guys ya. Dengan cara apa? Dengan cara klik ke brush. Di sini ada namanya curve tube, tekan C, kalian bisa tekan C. Di sini ada C9 guys ya. C9 curve tube. Di sini namanya curve tube. Nah, curve tube kita bisa bikin seperti ini guys. Nah, ini undo. Kita ke slow mode biar sayapnya aja kelihatan. Nah, dengan curve tube, brush curve tube, kita bisa arahkan ini ke sini. Kita bikin kayak gini dulu ya guys ya. Kita bikin seperti ini, bread. Kita bisa arahkan. Nah, kalau kita pencet di sini, kita akan menggesernya guys. Nah, itu bisa seperti ular itu guys. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Kita mau bikin tangan seperti ini aja dulu. Nah, oke. Kita juga bisa mengupdate tube-nya ini. Karena kan masih ada nih curve-nya.
kita tinggal skill brushnya, kita skill brushnya tambah kecil, tinggal klik biasa, arahkan ke curve-nya, klik, maka dia akan terupdate langsung tambah mengecil ya guys. Kalau kita besarin gininya brushnya, kita klik ini, dia akan terupdate seperti ini. Kita kecilin brushnya, tekan S seperti ini, kita arahkan ini, maka dia langsung terupdate kecil seperti ini guys. Nah di sini kalau kalian perhatiin ya guys ya, kan dari besar ngecilan itu ya guys ya. Nah ada cara untuk mengatur supaya tube-nya ini mau berubah kayak gitu guys, dari besar ngecilan guys ya. Jadi di sini di bagian di atas ini ada stroke, kita klik stroke ini. Nah di bagian stroke ini ada curve. Nah di sini ada banyak pilihan guys ya, ada banyak pilihan. Kita ke bagian curve modifier. Nah di bagian curve modifier ini kita bisa klik size, terus di sini curve fall off, kita klik curve fall off blade. Nah ini kita bisa atur di sini, tapi kita coba lihat dulu ya perbedaannya ya. Jepret. Nah ini kan dia dari kecil besar. Nah saya maunya dari besar ngecilan guys ya. Kita balik ke stroke lagi. Yang harus kita atur itu adalah kita harus flip dia, biar dia dari besar kecil-kecilan. Gimana cara ngeflipnya? Ngeflipnya bisa klik ini, V, klik aja F ini di kursor saya, bread, maka dia akan langsung kembali seperti ini. Kita tinggal update nya langsung, dia tinggal klik pep. Nah maka dia akan dari besar ngecil. Tapi di bagian sini terlalu kecil guys. Nah di bagian sini terlalu kecil, jadi cara ngaturnya kita tinggal update nya langsung di stroke. Nah di sini ini ada apa namanya ini ya, ya inilah gambar inilah ya. Tinggal di paling bawah ini kita naikin ke atas ini guys. Nah kita naikin, kita cek lagi, kita naikin segini, kita tinggal klik aja, klik. Nah maka dia ujungnya akan tambah besar ya. Kira-kira kurang besar guys, kurang besar. Kita balik lagi ke stroke, kita atur lagi curve-nya. Nah maka di sini kita klik lagi, nah dia tambah besar. Oke lah, segini cukup. Nah jadi kalian udah banyak nih belajar fungsi-fungsi guys ya. Di sini kita banyak belajar fungsi-fungsi. Nah tapi di bagian sini nih kita coba matikan dulu spasi, matikan polyframe. Nah jadi kita sekarang melihat ini dia, kita ke subtool dulu ya. Nah di sini ini dia masih satu subtool guys. Ini dia masih jadi satu subtool yang sama. Dan bagian sayap vibran ini, vibran sayapnya berwarna hitam. Ini artinya dia tuh kemasking guys, termasking. Dan ini dia harus di split dulu. Bagaimana cara splitnya? Jadi step-stepnya pakai curve tube ini ya, yang saya biasa pakai tuh. Kita undo dulu dia ya, undo. Oke, jadi gini. Kita gambar tulangnya ulang. Oke, nah, seperti ini settingan saya. Nah kemudian saya biasanya ke bagian subtool. Di bagian subtool ini ada yang namanya split. Nah di bagian split ini ada banyak pilihan guys ya, split. Karena dia ini ada yang bagian kemasking. Ini otomatis kemasking ya, otomatis kemasking. Dan ini bagian yang tidak kemasking. Maka kita bisa pakai yang namanya split unmask point. Jadi kita men-split bagian yang tidak termasking. Oke, jadi kita tinggal klik aja split unmask point, maka dia akan seperti ini guys. Tulangnya itu hilang karena kita ke solo mode. Kita aktifin dulu, matiin solo mode-nya. Nah cara menghilangkan curve-nya ini, lambang curve-nya ini, kita bisa ke sini, ke stroke, kemudian ke bagian curve function. Nah di sini di curve function-nya ada delete, klik delete. Nah maka ini akan hilang dan dia sudah menjadi dua objek yang berbeda guys. Oke, tapi cara menghilangkan ini saya mau kasih lihat cara menghilangkan curve ini dengan cara gampang. Tinggal klik di mana saja, di subtool mana saja, tinggal klik biasa, dia akan hilang. Oke, jadi kita sudah dapat tulangnya guys. Ini sudah mendekati ya guys ya. Shred, shred. Oh salah nih guys. Tulang kita undo ya, ulang ya. Kita ulang bikinnya. Ini aktifin dulu. Ini mata nih untuk menghidden dia ya.
mata tuh. Ini kita nih salah nih, tulang nggak kayak gini harusnya. Delete, hati-hati sama fitur delete nih guys ya, fitur delete ini nggak bisa di undo. Kita delete dulu ini. Jadi yang saya lihat nih cuman 2 ya dia, thread. Oke lah ma bro. Jadi tulangnya tuh kayak gini ya jadi guys. Seperti ini dulu yang harus kita edit guys. Kita pakai move brush, klik ini, dia tuh cuman kayak gini loh. Nah ya nggak sih, nah jadi kayak gini aja guys, cuman 2 gini aja karena naga simple, naga lucunya. Nah kayak gitu aja guys, 2 thread. Nah ya bener. Balik lagi ke curve tube, slow mode. Oke, kita gambar curve nya lagi seperti ini, jepret. Oh terlalu besar, kita update, tinggal kita scale brushnya, kecilin dikit, boom. Coba kita aktifin ini, masih terlalu besar, kita kecilin lagi, tekan S, kita scale brushnya kecilin lagi, kurang lagi dikit, scale, boom. Nah segini oke. Tinggal kemudian split unmask point. Di bagian split unmask point, maka dia akan terpisah, ke split dia tulang dan sayapnya. Terus saya hilangkan curve-nya, tinggal klik di mana saja, di subtool mana saja, klik. Nah gitu biasa aja, klik biasa. Maka dia akan hilang. Sekarang saya akan membuat 2 tulang ini lagi guys, simple. Tinggal drag curve-nya seperti ini, jepret, dah. Oke. Terus scale brushnya, tinggal klik, anjay, scale brushnya, klik. Itu maksud saya guys. Lakukan hal yang sama, split unmask point, kalian ke split, terus kita klik di mana saja untuk menghilangkan curve-nya, atau kita bisa ke sini ke curve function, delete. Boom. Oke, kita bikin tulang lagi satunya, simple aja, tinggal drag seperti ini, boom. Oke, which is good. Nah kita hilangkan. Nah, terus kita pindah ke move brush, klik, tahan Alt, klik. Oh iya, lupa saya. Belum saya split. Jangan lupa split dulu ya, split unmask point, maka dia akan ke split nih guys, split. Nah ini tulang-tulangnya nih guys, ini tulang-tulangnya, ini sayapnya. Terus klik di mana saja untuk menghilangkan stroke-nya, klik stroke, atau boleh delete ini, maka stroke-nya akan hilang. Oke, ini kita tahan Alt, kita bisa klik ini, maka dia otomatis akan ke klik subtool tangan. Kita klik ini akan langsung pindah-pindah guys ya. Ini kita atur dulu, kita pakai move brush, kita mundurin dulu dia biar kelihatan dia gini ya guys, tulang-tulangnya. Sekarang saya mau atur apa namanya, tulang-tulang, posisi tulang-tulang ini ya. Tahan Alt, klik subtoolnya biar nggak usah klik sini lagi. Kita aturnya di sepertinya saya salah naruh posisi tulang bawahnya. Ini klik ini, ke move, simple aja, arahkan ke bawah sini, karena dia di bawah sini dia aslinya. Oke, di bawah situ. Terus ini juga di bawah sini. Oke, di bawah situ guys ya. Balik ke draw, kita pakai move brush, klik ini di vibran sayapnya, kita tinggal geser-geser, gangguin dulu kayak gini. Oke, kita udah dapat blocking. Sudah mendekati referensinya ya guys ya. Kita geser dulu dia. Woi, what happened? Nah, tadi itu baru ngebug tadi itu ya, nggak tahu tadi itu kenapa. Nah ini kita tinggal move dia, klik ini, kita, itu move, itu bug tuh guys. Kita ulang lagi, set, nah set,
seperti itu guys ya caranya. Nah, kita mau pakai move brush, pakai move brush ini guys, tinggal kita atur posisikan dia. Oke, setelah kita posisikan, oke, sekarang kita dapat blockingnya. Oke, are you ready? Nah, di sini ada 3 subtool yang berbeda tulangnya. Jadi saya mau menyatukan 3 subtool ini guys ya. Jadi saya klik ini subtool tulang paling atasnya. Di sini ada pilihan yang namanya merge. Nah, merge kita pakai fitur merge down. Jadi merge down itu kayak merge ke bawah guys, di bawah subtool ini. Ini kan di atas, dia akan ke merge yang di bawah, tepat di bawahnya dia guys. Kita pakai merge down dan hati-hati tidak bisa di undo. Kita merge down. Nah, ini ada akan press OK to continue or cancel or about this not undoable operation. Maka akan ke pop up pemberitahuan guys ya. Kalau tidak ini tidak bisa di undo. Saya OK aja, maka dia akan menyatu. Kita merge down lagi, akan ke pop up lagi. Dia akan selalu mengingatkan kita, kalau bro ini nggak bisa di undo loh, kamu yakin nggak mau melakukan ini? Kalau kamu udah yakin, kita OK. Kalau nggak yakin, cancel aja. OK, saya yakin. Jadi maka dia akan menjadi satu objek yang sama. Kita tekan A solo, maka dia akan bentuk seperti ini. Oke, dan bentar, let me check topologinya ya, cek topologinya. Oke, are you ready? Nah, di sini saya mau menjadikan mereka nih beberapa polygroup guys ya. Nah, di sini ada fitur yang namanya polygroup. Nah, di sini polygroups, kita klik polygroups. Nah, di sini akan banyak ada pilihan guys ya. Jadi saya mau di tulang-tulang ini grupnya beda, ini beda warnanya maksudnya ya. Kita bisa pilih ke grup normal. Nah, maka dia akan beda-beda gini guys. Ketika kita klik Ctrl Shift dan klik polygroup ini, tik. Nah, ini akan menseleksi dia guys. Ini akan terseleksi dia. Oke. Ini akan jadi beberapa polygroup dia guys. Ini klik ini. Oke, udah jadi beberapa polygroup. Oke, aman. Bentar. Nah, ini Ctrl Shift ini untuk seleksi guys ya. Nah, ini untuk sementara kita ke solo mode. Di sini ada transformasi, matiin simetrinya untuk sementara guys ya. Saya mau merubah ini biar jadi satu polygroup yang sama aja guys. Ini kan masih beda-beda nih warnanya nih. Ini ada yang hijau, ada yang biru. Nah, saya mau menjadikan dia satu polygroup yang sama aja dulu. Caranya gimana? Tekan Ctrl Shift, seleksi dulu ini, kita hilangkan, klik 2 kali. Nah, ininya juga kita hilangkan, klik, maka dia akan hilang. Bagian sini juga kita hilangkan. Terus bagian sini kita Ctrl Shift, klik. Nah, Ctrl Shift, klik. Ctrl Shift, tahan Ctrl Shift, klik. Nah, jadi sekarang kita belajar seleksi guys ya. Ini bukan nge-delete tapi nge-hidden. Nah, sekarang kemudian Ctrl Shift ini akan merubah ini guys ya. Ini select rect, dia berubah. Ctrl Shift itu fungsinya. Ketika kita klik ini, dia akan hilang. Ini klik atasnya hilang, klik atasnya hilang. Oke, yang ini juga klik Ctrl Shift, nah, hilang. Ini saya mau jadiin satu polygroup yang sama guys, biar nggak ada lagi warna-warna ini. Caranya gimana? Tekan Ctrl W untuk merubah jadi polygroup yang sama guys. Klik Ctrl W, maka dia akan jadi polygroup yang sama. Itu shortcutnya. Kemudian Ctrl Shift, klik di luar untuk memunculkan yang kita hidden tadi. Ctrl Shift, klik di luar, semuanya akan muncul. Nah, sekarang saya akan lakukan sama untuk yang ini, kanan kiri ini. Jadi kita harus hilangkan dulu ini, hilangkan. Ini juga hilangkan. Ctrl Shift, klik. Kita cari lagi yang lain, ini Ctrl Shift, klik. Oke. Ctrl Shift, klik. Kita harus hidden dulu.
Sekarang tekan Ctrl W untuk merubah warna polygroup media untuk jadi satu polygroup guys ya. Terus kita munculin lagi. Terus ini udah sama polygroupnya, Ctrl Shift klik untuk ngehidden. Nah, Ctrl Shift klik lagi. Nah, dia akan hilang. Ini Ctrl Shift klik, nah hilang. Nah, sekarang saatnya yang ini, Ctrl W, jebret. Nah, dia udah jadi satu polygroup yang sama. Jadi even dia ke merge, tapi dia separate nih guys polygroupnya guys. Saya gitu mau ngaturnya ya. Kemudian karena saya mau merge dengan ini sayapnya ini. Oke, kita klik sayapnya, kita rubah juga polygroupnya, Ctrl W, maka dia akan jadi satu polygroup yang sama, mau kanan depan belakang semuanya kita cek. Oke. Nah, sekarang kita merge ini, merge down. Oke. Nah, dia akan menjadi satu guys. Oke, are you ready? Kita ke bagian move. Nah, inilah fungsinya memindah-mindahkan gizmonya guys. Tahan Alt, kita move ke sini gizmonya guys. Kita move ke sini, arahkan gizmonya tepat di sini. Maka ketika kita rotate dia akan menggunakan local symmetry ini guys. Bisa kita kayak apa ya, kepak-kepak gitu dia loh guys. Ini rotate. Jangan sampai nempel ya, jangan sampai teraccident seperti itu ya. Nah, ini agak mundur dikit. Nah, maka kita selesai. Oke guys, blockingnya sudah selesai. Jadi selamat, kalian sudah belajar banyak dari padahal cuman blocking aja guys ya. Sudah banyak belajar kayak bagaimana cara seleksi, menghilangkan, menghidden, terus mengganti polygroup, terus apa namanya, append, insert, navigasi juga kalian udah belajar. Cara merubah, memodifikasi curve brush. Nah, sejauh ini saya baru make 3 brush guys ya. Move brush, SeeModeler, dan curve tube. Oke. Oh ya guys, lupa. Ini setelah kita selesai bikin seperti ini, setelah kita selesai blocking, kita harus save dulu objek kita ya guys ya. Jadi ada di si brush ini ada beberapa pilihan untuk nge-save. Nah, di sini ada save as. Di sini juga di bagian sini di file sini ada save as. Apa perbedaan antara save as di sini dengan save as di sini? Nah, kalau kalian perhatikan di sini di atasnya ada tool. Nah, nama tool, dimana tool itu adalah salah satu opsi di sini guys. Nah, di sini ya tool nih. Tool, jadi sama aja. Tool di sini sama tool di sini. Oke. Karena ya, pokoknya saya mau jelasin itu dulu sebelum kita nge-custom UI-nya. Save as di sini adalah ketika kalian lihat di sini, ini adalah tool tempat kalian bekerja. Tool. Jadi ketika kita save as di sini, kalian hanya meng-save satu tool ini aja, dan ini namanya subtool guys ya. Subtool. Ini namanya subtool nih guys. Ini subtool dan ini toolnya. Jadi di tool ini ada angka 7 yang artinya apa? Di tool ini ada 7 subtool. Ini namanya subtool. Oke. Ini namanya subtool gitu guys. Ketika kita save as di sini, kita hanya meng-save tool di sini aja. Kita nggak nge-save kayak undo di sini, undo-nya kita nggak nge-save. Lagi settingan brushnya juga kita nggak nge-save. Cuman tool aja. Tapi kalau di sini kita nge-save semua settingan yang kita rubah-rubah di sini guys. Itu perbedaan, tapi filenya akan jauh lebih besar kalau kita save di sini guys ya, di file yang ini ya, save ini ya. Tapi kalau di sini filenya otomatis kecil karena kita hanya save tool yang kita pakai aja. Oke, karena ini masih yang simple, saya tidak menggunakan tool yang aneh-aneh di sini, cuman satu tool ini aja dengan beberapa subtool. Jadi saya akan meng-save-nya di bagian sini aja guys, save as di sini. Terus cari di mana kalian nge-save, dan saya nge-save-nya di sini guys. Di
series pemula. Ini saya udah bikinin foldernya khusus. Ini naga imut. Oke, tinggal langsung kita save aja. Oke. Alright, see you in next video guys. Thank you for watching.